Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur. Hai sahabat, bertemu kembali dengan channel Lakon Manusia, channel kisah horor, kisah nyata, telling story, urban legend, dan cerpen. Saat ini kita akan bercerita tentang Agus Buntung. Begini ceritanya. Sebagai disclaimer, cerita ini saya rangkum dari berbagai media, baik media online, media cetak, maupun platform digital lainnya. Cerita ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, hanya untuk menceritakan kembali sebagai kewaspadaan kita terhadap orang yang tidak dikenal. Jadi begini ceritanya. Awal Desember tahun 2024, viral di media sosial, seorang disabilitas diperiksa polisi karena dilaporkan telah melecehkan 15 orang perempuan. Salah satu targetnya sedang hamil. 3 diantaranya di bawah umur. Pelakunya adalah Iwayan Agus Suwartama, atau netizen bahkan wartawan menyebutnya Agus Buntung. Netizen langsung menghujat polisi saat itu karena tidak percaya seorang mahasiswa yang tanpa kedua tangan didakwa melakukan pelecehan terhadap beberapa wanita muda, dan mayoritas adalah mahasiswa. Ibu dari Iwayan Agus Suwartama atau Agus Buntung menyangkal anaknya melakukan pelecehan itu. Bagaimana mungkin Agus Buntung yang harus dibantu saat ke toilet bisa melecehkan beberapa perempuan? Apalagi Iwayan Agus atau Agus Buntung begitu meyakinkan saat menyampaikan alibinya di hadapan media. Awalnya hanya ada seorang korban yang melapor ke polisi karena telah dilecehkan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus Buntung. Korban yang berani melapor tersebut didampingi temannya yang juga seorang saksi. Menurut berbagai berita di media sosial yang telah viral, Agus Buntung mencari korbannya di Taman Udayana, NTB. Ia akan mendekati calon target yang sedang sendirian, terlihat punya masalah, lalu mengajaknya kenalan. Agus Buntung lalu menunjukkan video kesehariannya di akun TikTok miliknya. Setelah target bersimpati padanya, Agus Buntung mulai melakukan aksinya. Menurut polisi yang memeriksa para korban, Agus Buntung bisa mengetahui masalah dan aib perempuan yang akan dijadikan target. Dengan gamblang, Agus Buntung membongkar masalah, aib, dan rahasia para calon targetnya. Para target tentu saja heran, bagaimana mungkin Agus Buntung bisa tahu aibnya, padahal mereka baru kenal. Polisi bahkan
sampai menyebut Agus Buntung menggunakan gendam, ilmu sihir atau mantra. Setelah kasusnya viral, Agus Buntung melaporkan korban kepada para polisi. Agus Buntung menuduh korban yang melaporkannya dengan kasus pencemaran nama baik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, alibi Agus Buntung berubah. Ia mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Laporan Agus Buntung belum juga diproses karena polisi lebih mendahulukan laporan korban yang lebih dulu melapor. Pendamping hukum Agus Buntung yang awalnya membela Agus akhirnya berbalik membela para korban, karena malah ada banyak korban lain yang melapor. Apalagi Agus Buntung yang awalnya mengelak akhirnya mengaku melakukan pencabulan atas dasar suka sama suka. Namun salah seorang korban mengaku tidak menyukai Agus Buntung. Korban mengaku diancam jangan berteriak agar tidak digerebek warga, sebab jika digerebek warga mereka akan dikawinkan. Tentu saja korban yang keberatan dikawinkan paksa dengan Agus Buntung mati kutu dan terpaksa menerima nasib. Menurut Joko Jumadi, pendamping disabilitas NTT, Agus Buntung juga mengaku memiliki kelebihan kepada para korbannya. Agus Buntung mengaku bisa menghapus dosa dengan cara mandi suci bersamanya. Jika korban menolak atau tidak percaya, Agus Buntung mengancam akan menyebarkan aib calon korbannya. Para korban merasa dihipnotis dan baru sadar setelah dilecehkan. Ajeng Raffiando, seorang psikolog, menilai Agus Buntung pandai membaca keadaan psikologis calon korbannya. Terbukti sebagian besar korbannya didekati saat duduk sendirian di Taman Udayana. Agus Buntung kemudian memanfaatkan celah tersebut. Agus Buntung bisa membaca bahasa tubuh dan mengobservasi korbannya. Para korban pasrah karena diancam dalam keadaan psikologinya sedang bermasalah. Setelah calon korban tersandra karena aibnya dikuliti oleh Agus Buntung, pria tanpa kedua tangan itu mengancam korbannya agar menuruti segala keinginan Agus Buntung, terutama harus mau diajak ke homestay langganannya di Mataram, tentu saja untuk dikerjai. Kompol Syarif Hidayat mengatakan salah satu korban sempat meletakkan HP-nya di tempat tersembunyi untuk merekam cara Agus Buntung meyakinkan calon korbannya. Karena diletakkan di bawah, dalam video yang diunggah di kanal YouTube TV One itu tidak nampak gambar Agus Buntung dan korban. Polisi juga menjadikan video tersebut sebagai bukti digital forensik. Ada 3 rekaman yang menjadi alat bukti manipulasi Agus Buntung kepada para targetnya. Polisi telah menetapkan Agus Buntung. Itu artinya polisi memiliki alat bukti yang kuat. Beberapa korban sempat menolak dan berontak saat hendak dikerjai. Namun dengan ancaman dan mantra hitam yang dimilikinya, Agus Buntung berhasil melakukan aksinya. Salah satu korban, Iwayan Agus Suartama atau Agus Buntung, bahkan sempat membaca ayat-ayat Tuhan untuk melawan mantra sihir Agus Buntung.
Namun ternyata mantra sihir Agus Buntung lebih kuat sehingga pelecehan akhirnya terjadi juga. Dalam melakukan aksinya, Iwayan Agus Wartama atau Agus Buntung memaksa korban membuka celananya. Setelah celana Agus Buntung terbuka, ia membuka legging dan celana dalam korban dengan kakinya. Dalam beberapa video yang beredar, Agus Buntung memang piawai menabuh gamelan kayu dengan kedua kakinya. Bahkan Agus Buntung bisa menaiki motor dengan mengandalkan kedua kakinya. Wisnu Pradita, seorang teman Agus Buntung yang juga seorang disabilitas, mengaku Agus Buntung sombong. Agus Buntung tak mau bergaul dengan sesama disabilitas karena merasa memiliki kelebihan. Mungkin saja Agus Buntung merasa punya kelebihan karena telah berhasil mengerjai 15 perempuan dan kini terungkap ada 19 perempuan berbekal rasa iba. Agus kerap membanggakan dirinya karena memiliki kelebihan. Wisnu beranggapan orang tua Agus terlalu berlebihan menyanjungnya sehingga Agus Buntung bersikap demikian. Orang tua Agus Buntung dibanggakan atau membanggakan anaknya karena bisa mengendarai sepeda motor tanpa kedua tangan. Anehnya, di awal pemeriksaan, ibu kandung Agus Buntung beralibi anaknya tidak mungkin melakukan pemerkosaan karena tidak memiliki kedua tangan. Pemilik dan para karyawan homestay mengaku Agus Buntung memang sering membawa perempuan ke homestay mereka. Selain bergonta-ganti wanita, tak jarang Agus Buntung membawa beberapa orang wanita sekaligus. Keterangan ini disampaikan pemilik homestay kepada Kompol Syarif Hidayat. Dalam beberapa video yang beredar viral, terekam Agus Buntung sedang pesta minuman keras bersama beberapa orang. Agus Buntung mengangkat gelas miras dengan salah satu kakinya lalu berjoget. Setidaknya demikian dalam caption yang diunggah oleh pengunggah video tersebut. Agus Buntung juga pernah terekam kamera berjoget dengan seorang penari bungbung Bali. Penari bungbung Bali yang berkostum dan menari erotis itu terus dipepet oleh Agus Buntung meski terus menghindar. Agus Buntung juga sangat percaya diri. Dalam sebuah video, ia menggoda perempuan saat dibonceng oleh seseorang. Demikian kisah sementara dari Agus Buntung. Salam lakon manusia.